Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kelima ya, di pertemuan kelima, kalau sebelumnya kita sudah bahas mulai dari apa itu entrepreneurship, kemudian apa itu entrepreneur, lalu bagaimana karakter atau motivasi dari seorang entrepreneur atau bagaimana proses terbentuknya entrepreneur. Kemudian terakhir kita sudah bahas mengenai berpikir kreatif dan kritis gitu ya, berpikir kreatif dan kritis. Dan jadi sekarang kita akan coba bahas tentang berpikir inovatif. Nah, apa sih yang dikatakan dengan berpikir inovatif dan kenapa seorang entrepreneur dia harus memiliki kemampuan berpikir inovatif. Berpikir inovatif. Jadi kalau kita bicara tentang inovatif, itu asal katanya dia adalah inovasi ya, inovasi. Jadi selain kreativitas, inovasi itu juga dikenal sebagai salah satu fungsi penting di dalam kewirausahaan ya, di dalam entrepreneurship. Jadi kalau minggu lalu kita bahas kreativitas itu sebagai kemampuan untuk menciptakan gagasan baru dan menemukan cara baru dalam menyikapi satu masalah gitu ya, atau dan memanfaatkan peluang. Jadi creativity is the ability to develop new idea and to discover new way of looking problem and opportunity. Nah, maka si inovasi itu kita bisa katakan dia merupakan innovation is the ability to apply creativity solution problem and opportunities to enhance or to enrich people life. Jadi inovasi itu adalah sebagai kemampuan untuk menerapkan sebuah gagasan-gagasan baru atau pemecahan kreatif terhadap berbagai masalah atau terhadap berbagai problem gitu ya yang ada, dan bagaimana kita dalam memanfaatkan sebuah peluang tersebut atau memanfaatkan opportunity. Nah, jadi kreativitas dan inovasi ini secara singkat kita bisa katakan dia adalah creativity. Jadi creativity dan innovation. Jadi creativity itu adalah thinking new things ya. Creativity is thinking new things. Kemudian innovation is doing new things. Jadi creativity is thinking new things, atau creativity itu adalah berpikir untuk menemukan sesuatu yang baru. Nah, kalau innovation is doing new things. Jadi innovation itu adalah melakukan sesuatu yang baru. Nah, jadi inovasi ini tidak akan bisa muncul tanpa adanya creativity, tanpa adanya sebuah creativity. Nah, creativity juga dia tidak akan bisa berharga kalau dia tidak ada inovasi gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa inovasi selain bisa kita artikan dia sebagai suatu proses untuk pembaharuan ya, suatu proses untuk proses pembaharuan atau proses pemanfaatan, proses pengembangan dengan menciptakan suatu hal baru yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, inovasi juga bisa diartikan sebagai penemuan baru dalam teknologi atau kemampuan dalam memperkenalkan sebuah temuan baru yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi orang yang melakukan suatu inovasi itu kita sebut dengan inovator gitu ya. Jadi inovasi itu dia harus punya manfaat ya. Jadi dia harus punya manfaat baik itu bagi si inovatornya atau untuk orang lain. Nah, wirausaha itu entrepreneurship atau wirausaha itu dia bukan hanya sebagai penemu ya, bukan hanya sebagai penemu ide atau invention, tapi dia juga sebagai inovasi atau sebagai penambah ilmu. Inovasi, jadi wirausaha itu dia bukan hanya sebagai penemu ide, bukan hanya sebagai invention saja, tetapi juga sebagai penambah nilai atau
inovasi dari temuan yang sudah ada itu. Jadi wirausaha dia harus memiliki keahlian ya, dia harus memiliki keahlian khusus untuk dia bisa melakukan sebuah inovasi. Karena mereka yang lebih mengenal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau apa yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Nah, itu bisa bersumber dari berbagai hal ya. Dia bisa bersumber dari berbagai hal. Yang pertama itu inovasi itu bisa bersumber dari kejadian tak terduga, kejadian yang tak terduga gitu ya. Yang kejadian yang tak terduga yang bisa itu berupa sukses atau mungkin kegagalan yang tak terduga gitu ya. Jadi ada kejadian yang tak terduga, bisa itu dia kejadian yang sukses atau kegagalan yang tak terduga. Jadi misalnya kalau di sini contohnya itu air minum. Jadi air minum itu adalah suatu komoditi yang menjanjikan ya. Jadi produksi air mineral yang dikemas di dalam bentuk gelas maupun di dalam bentuk botol plastik gitu ya. Jadi awalnya tuh orang berpikir bahwa air minum itu dia adalah suatu komoditi ya, suatu komoditi yang mudah didapatkan dan dia tidak bisa diperdagangkan. Nah, tapi seiring dengan adanya kebutuhan untuk kita mendapatkan sumber air ya, mendapatkan sumber air yang layak minum tanpa harus kita masak terlebih dahulu ya, sehingga banyak bermunculan produk-produk air mineral gitu ya, produk-produk air mineral yang sekarang ini yang kita nikmati gitu ya. Jadi ini adalah satu sumber inovasi yang memang kejadian yang bersumber dari kejadian yang tak terduga gitu. Nah, kemudian sumber inovasi dari adanya ketidakselarasan. Jadi adanya ketidakselarasan ini dia terjadi apabila ada perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan realitanya gitu. Jadi ada perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan realita yang terjadi. Jadi contohnya di sini ada kafe, bayi, toko perlengkapan bayi gitu, toko perlengkapan bayi, kemudian ada convention store di RS. Jadi rumah sakit itu dia adalah kan kalau saya contohkan untuk yang ketidakselarasan ini ya. Jadi rumah sakit ini dia itu merupakan tempat untuk orang sakit gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat malah di rumah sakit itu banyak kita temui ada kafe ya, ada convention store, ada toko perlengkapan mulai dari itu bayi sampai dewasa gitu ya. Jadi ini adanya ketidakselarasan ketidakselarasan yang terjadi apabila ada perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan realita yang terjadi. Nah, kemudian sumber inovasi juga bisa bersumber dari kebutuhan sebuah proses, kebutuhan akan suatu proses ya, proses need. Jadi dia terjadi apabila ada permintaan khusus terhadap si entrepreneurnya untuk bisa menciptakan suatu inovasi tertentu, memang karena adanya kebutuhan khusus gitu. Jadi kebutuhan sebuah proses ya, kebutuhan akan suatu proses, jadi meminta secara khusus, permintaan khusus ke si entrepreneurnya untuk dia bisa menciptakan inovasi tertentu memang karena adanya kebutuhan khusus. Jadi contohnya misalnya sekarang kan ada keterbatasan waktu ya, jarak atau alat transportasi untuk kita bisa mengirim suatu barang gitu ya. Jadi ada keterbatasan antara pembeli dan pelanggan gitu ya, pelanggan dan penjualnya ya. Jadi di sini dengan adanya keterbatasan waktu, dengan adanya jarak dan alat transportasi dari pelanggan itu membuka suatu peluang inovasi. Jadi suatu peluang inovasi yang kita katakan dengan
delivery service atau layanan antar gitu ya. Jadi keterbatasan jarak dan keinginan pelanggan untuk bisa dia segera menerima barangnya itu mendorong seorang entrepreneur ekspedisi untuk dia bisa melakukan inovasi layanan ya, inovasi layanan misalnya Sunday service gitu, jadi satu hari sampai gitu. Nah, yang selanjutnya sumber inovasi itu bisa bersumber dari perubahan struktur industri atau pasar. Jadi industri and market change. Jadi Indonesia saat ini sedang berada di menapaki era industri 4.0 gitu. Jadi ditandai dengan adanya perubahan-perubahan salah satunya ditandai dengan adanya perubahan struktur industri dan pasar yang memang serba digitalisasi dan otomasi gitu. Tapi belum semua elemen masyarakat ini belum menyadari ya. Jadi nggak semua masyarakat ini menyadari konsekuensi logisnya atau dampak dari perubahan-perubahan yang ditimbulkan gitu ya. Bahkan fakta-fakta perubahan itu masih sering kita perdebatkan, itu masih sering diperdebatkan. Nah, misalnya banyak toko konvensional di pusat belanja ya, seperti mall ya, pusat belanja yang tutup itu sering dipolitasi dengan adanya argumentasi ya, dengan adanya argumentasi bahwa kecenderungan itu disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat. Nah, padahal toko-toko konvensional memang mulai menghadapi masalah serius atau memang minim pengunjung karena sebagian masyarakat perkotaan itu dia lebih memilih yang sekarang marketplace ya, jadi lebih memilih itu sistem belanja online. Dari mulai dia beli baju, dari dia mulai beli sepatu, buku, hingga mungkin sampai sekarang beli makanan aja itu semuanya itu udah dengan pola belanja online gitu. Nah, demikian juga struktur pasar kita yang di tahun 2020 sampai 2030 mendatang itu didominasi dengan generasi Y gitu. Jadi di era ekonomi digital ini jumlah pengguna internet di Indonesia yang sudah melampaui kurang lebih 140 juta atau sedikitnya 49,5% itu pengguna internetnya adalah berusia 19 sampai 34 tahun gitu. Jadi mereka berinteraksi atau dia itu memang mereka itu melek teknologi ya, melek teknologi berkat adanya smartphone atau telepon pintar ya. Jadi penduduk ini merupakan peluang tumbuhnya pasar startup di Indonesia gitu. Jadi mayoritas dari jumlah tersebut itu adalah memang kalau bisa kita katakan dia adalah generasi milenial ya. Sebelumnya kita sudah cerita juga. Jadi mereka adalah generasi penerus yang memang diharapkan memunculkan banyak inovasi sebagai pendorong perekonomian Indonesia gitu. Nah, selanjutnya sumber inovasi itu juga bisa bersumber dari perubahan persepsi. Jadi perubahan dalam persepsi. Nah, ini terjadi karena perubahan interpretasi yang terjadi di dalam masyarakat akan suatu fakta yang ada gitu dan konsep yang berlaku. Jadi dia tidak terbentuk, tetapi dia punya arti tersendiri gitu. Jadi misalnya perubahan persepsi tempat kerja bagi di era milenial gitu. Hanya perubahan persepsi tempat kerja bagi di era milenial gitu. Jadi perubahan itu karena memang adanya pemanfaatan teknologi tadi yang justru dia bisa meningkatkan kualitas kerja ya. Dengan teknologi setiap orang tuh bisa saling terhubung tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi misalnya dengan bantuan tools misalnya seperti ada email sekarang, ada WhatsApp, ada Telegram, ada Bip, aplikasi Bip gitu ya. Jadi para milenial ini dia memiliki kemampuan untuk bisa berkolaborasi satu sama lain tanpa dia perlu repot bertukar dokumen secara manual ya antar departemen yang berkaitan. Nah, kemudian ada juga salah satu sumber inovasi itu dari konsep pengetahuan dasar ya. Jadi ilmu pengetahuan yang bisa melahirkan berbagai macam inovasi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti ya, para ilmuwan ya. Jadi misalnya ada penemuan ekstrak. Kalau kemarin saya catat ada penemuan teh cinnamon gitu ya. Teh cinnamon atau penemuan ekstrak teh hijau yang digunakan sebagai obat anti kanker gitu. Nah, itu adalah
sumber inovasi. Nah, ini adalah jadi inovasi itu dia punya tujuan ya. Tujuan inovasi itu yang pertama mengganti produk atau layanan yang sudah usang. Jadi kalau kita contohkan di sini dengan adanya internet banking sekarang ya, dengan adanya internet banking sekarang itu mengganti layanan tatap muka langsung antara si nasabah dengan teller di bank ya. Tapi kalau untuk misalnya sekarang tuh belum ada ya, mungkin teman-teman tahu ya. Kalau untuk customer service ketika tapi sekarang udah ada ya, sekarang udah ada. Jadi ketika kita misalnya internet bankingnya terblokir, kita nggak perlu lagi berhadapan dengan nasabah, nggak perlu lagi langsung datang menemui customer service, tapi udah bisa by phone ya, bisa lewat telepon gitu. Nah, kemudian tujuan inovasi selanjutnya adalah tingkatan kualitas atau meningkatkan kualitas. Jadi misalnya itu adalah etol ya. Jadi ini adalah di latar belakangnya oleh adanya antrian pembayaran di gardu tol ya, serta menciptakan budaya baru untuk bertransaksi non tunai ya. Ini adalah salah satu inovasi dari inovasi layanan dari PT Jasa Marga ya. Jadi PT Jasa Marga yang mengoperasikan pembayaran non tunai ini dengan menggunakan e-tol. Nah, kemudian yang tujuan inovasi selanjutnya adalah hemat biaya atau menghemat biaya ya. Jadi di sini misalnya bimbingan online. Jadi bimbingan online bimbingan belajar online atau bimbingan online ini ada salah satu inovasi ya, bimbingan belajar online yang kita kenal banyak sekarang ini ya, ruangguru.com atau zenius.com ya. Dia juga memberikan selain dia memberikan kemudahan untuk pelajar di dalam belajar secara mandiri, dia juga menawarkan penghematan biaya bagi orang tua ya, karena memang dinilai lebih hemat daripada biaya bimbingan belajar konvensional sekarang ya. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi. Nah, kemudian tujuan inovasi selanjutnya adalah ciptakan konsumen atau pasar baru. Jadi menciptakan konsumen atau pasar baru. Nah, di sini kemarin kita contohkan itu kriminalitas terhadap wanita yang dengan adanya OJC ya, ojek syar'i itu ya. Nah, ini memang dengan adanya fenomena yang tadi maraknya kasus kriminalitas yang makan korban terutama kaum perempuan dan anak-anak sebagai pengguna transportasi publik ya. Ada kejahatan seksual atau kasus-kasus kriminalitas dan penculikan itu mendorong si dua wirausaha pendiri dari OJC ini untuk dia menghadirkan inovasi layanan transportasi baru ya. Jadi namanya OJC dengan konsumen khususnya itu perempuan dan anak-anak. Jadi tidak hanya OJC yang juga dia menyediakan layanan antar jemput sekolah, karena memang latar belakangnya adalah semakin meningkatnya jumlah ibu bekerja yang memang cenderung dia punya kendala waktu dalam mengantar jemput sekolah putra-putrinya. Jadi dia nggak hanya untuk melayani konsumen wanita ojek saya, tapi juga untuk anak-anak gitu ya. Nah, kemudian tujuan inovasi selanjutnya adalah perluasan jaringan produk. Jadi memperluas memperluas jangkauan produk gitu ya, memperluas jangkauan produk ya. Jadi marketplace. Jadi hadirnya inovasi belanja yang ada melalui marketplace itu ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada ya. Ini bisa memperluas jangkauan produk atau jasa yang dihasilkan oleh UMKM kita gitu. Jadi produk menjadi lebih banyak dikenal oleh si masyarakat luas, tidak hanya di radius terdekat saja ya atau pasar lokal saja, tapi juga bisa dikenal di pasar global gitu. Nah, kemudian tujuan dari inovasi juga untuk adaptasi aturan baru. Jadi untuk beradaptasi dengan peraturan. Nah, kalau dulu tuh kita mendengar ini ya, maraknya info larangan kantong plastik gitu ya. Jadi sejumlah kepala daerah itu di akhir tahun 2018 kalau nggak salah, di akhir 2018 itu dia membuat peraturan daerah tentang pelarangan penggunaan kantong plastik. Nah, larangan ini ditujukan untuk gerai-gerai yang ada di pusat perbelanjaan. Nah, peraturan-peraturan itu dia membuka peluang untuk bisa menghadirkan sebuah inovasi kantong belanja untuk menggantikan penggunaan dari kresek ya, penggunaan dari
tas kresek gitu ya. Nah, kemudian tujuan inovasi berikutnya adalah menjaga kelestarian lingkungan, Jadi untuk menjaga kelestarian lingkungan ini, jadi ada di Surabaya itu untuk menjaga kelestarian lingkungan itu baik di darat maupun di laut di kota Surabaya, membantu dia di sini bisa membantu menekan jumlah sampah botol plastik. Jadi si pemerintah kota Surabaya ini dia melakukan inovasi bertransaksi bagi penumpang bis kota itu. Bis kota Surabaya itu dia transaksinya dia tidak dengan uang tunai atau e-money, tapi dengan sampah botol plastik. Jadi ini yang membantu menekan jumlah sampah botol plastik itu. Jadi ini tujuan inovasi yang menjaga kelestarian lingkungan. Berikutnya adalah ada beberapa jenis-jenis inovasi ya. Jadi yang pertama itu penemuannya, disebut dengan penemuan. Jadi penemuan ini digambarkan sebagai penciptaan produk atau penciptaan suatu layanan atau proses sebagai suatu terobosan baru. Jadi sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya atau sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, yang kedua itu ada extension ya, extension atau perluasan produk, perluasan layanan yang atau proses yang sudah ada. Nah, ini berarti pengusaha itu dia mengambil ide yang sudah ada, kemudian dia menerapkannya secara berbeda. Jadi extension atau perluasan. Nah, kemudian duplikasi. Nah, duplikasi ini menyalin, mereplikasi produk atau layanan yang sudah ada. Kemudian dia menambahkan beberapa ide kreatifnya ya, beberapa sentuhan kreatif. Kemudian ada sintesis. Jadi ini kombinasi lebih dari satu produk ya, lebih dari satu produk atau layanan yang ada dalam produk baru atau layanan. Jadi ini kombinasi dari beberapa layanan berbeda digabung dalam satu layanan baru gitu ya. Beberapa ide berbeda digabungkan, dikombinasikan menjadi satu produk atau menjadi satu layanan baru, itu yang jenis inovasi sintesis. Kemudian ya ini adalah salah satu teknik yang cukup populer di dalam mengembangkan inovasi, disebut dengan scamper ya, scamper. Jadi substitute, combine, adapt, modify, path to another use, eliminate, reverse. Jadi disingkat jadi scamper ya, scamper. Jadi ini ada salah satu teknik yang memang cukup populer di dalam mengembangkan inovasi. Jadi ini suatu teknik yang digagas oleh Alex Osborne, lalu dikembangkan oleh pakar kreativitas si Bob Eberle. Jadi ini adalah singkatan yang menjadi daftar-daftar yang bisa membantu kita, yang bisa membantu tim dalam memikirkan perubahan yang bisa membuat produk atau jasa yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kita bisa menggunakan perubahan ini baik itu nanti sebagai saran secara langsung atau sebagai titik awal untuk kita berpikir lateral. Nah, yang pertama itu ada substitusi ya, substitusi. Jadi substitusi ini dia ganti dengan yang lain. Contohnya tempat duduk dari kardus. Jadi mengganti dengan yang lain. Jadi kalau kita ini apakah bisa diganti dengan yang lain gitu ya. Jadi objeknya itu yang diganti bisa berupa bahan atau bagian atau unsur-unsur. Jadi misalnya tuh untuk contoh dari substitusi ini adalah produk namanya Dus Duk Duk gitu ya. Ada satu produk namanya Dus Duk Duk, bisa dilihat di sumber manismart.id. Jadi ada produk namanya Dus Duk Duk. Jadi kalau furnitur ini kan selama ini kan kita kenalnya tuh bahan itu dari kayu atau dari plastik ya.
Tapi di tangan salah satu kreatif di Surabaya ini ya, kardus yang selama ini kita gunakan hanya untuk packaging ya, hanya untuk sebagai kemasan, ternyata dia bisa diolah menjadi suatu furnitur, misalnya seperti kursi, laci, lemari, dan perlengkapan interior yang bermanfaat. Nah, ini bisa kita katakan berpikir inovatif yang kita golongkan ke dalam substitute gitu, substitute atau substitusi gitu, mengganti dengan yang lain. Nah, kemudian ada combine, gabung dengan hal lain, bisnis apotek dengan praktek dokter, nah misalnya itu ya. Jadi combine ini dia menggabungkan dengan hal lain. Kalau kita nyatakan dalam bentuk pertanyaan, apakah produk atau jasa itu bisa dikombinasikan dengan yang lain gitu ya, atau apakah bisa digabungkan dengan yang lain. Nah, apa yang dapat dikomunikasikan itu bisa aja sesuatu yang sama, yang sifatnya sama atau yang sifatnya berbeda gitu. Jadi kalau di sini tuh contohnya bisnis apotek yang dikombinasikan dengan praktek dokter ya, bersamaan ya. Mungkin sebelahnya tuh ada kliniknya, sebelahnya ada sebelahnya ada apotek gitu ya, atau dia juga digabungkan dengan laboratorium kliniknya. Nah, atau juga misalnya ide untuk bisa menggabungkan toko kue dengan coffee shop misalnya. Nah, kemudian adaptasi ya. Jadi diadaptasi dari hal lain. Jadi kalau kita nyatakan dia dalam berencana, adakah ide ya dari produk atau jasa itu yang bisa yang lain itu yang bisa diadaptasi. Nah, contohnya di sini bayar listrik dengan sampah. Oh ya, yang tadi ya. Jadi bayar listrik dengan menggunakan sampah botol plastik. Tapi kalau yang tadi contohnya itu bayar bayar etol atau e-money itu dengan tidak menggunakan e-money, tidak menggunakan uang tunai, tapi diganti pakai botol plastik gitu ya. Jadi ini memang diadaptasi dari ide pembayaran ya, bayar listrik dengan sampah botol plastik. Jadi diadaptasi dari ide pembayaran layanan kesehatan bagi kaum yang tidak mampu atau kaum duafa dengan menggunakan sampah di salah satu kota di kota Malang ya. Ini digagas oleh seorang sociopreneur, Dr. Gamal Albinset ya. Sejumlah organisasi pemerintah, bisnis, yayasan dia melakukan pembayaran serupa untuk menggantikan uang tunai ya. Misalnya di sini ada bayar listrik, jual beli sembako, pembayaran makanan dan minuman. Jadi diganti dengan sampah botol plastik ya. Selain tadi juga untuk menjaga lingkungan ya, melestarikan lingkungan kita. Nah, kemudian ada modify scamper, modify M-nya modify ya. Modify ini dia ubah, perkecil, perbesar. Jadi dirubah, diperkecil atau diperbesar. Jadi apakah produk atau jasa itu dia bisa dirubah, bisa diperkecil atau diperbesar atau dikurangi atau bahkan ditambah gitu ya. Jadi kalau kita contohkan ya bisa aja gitu ya. Jadi misalnya pelayanan pelanggan di suatu organisasi pemerintah maupun organisasi bisnis yang dia mulanya hanya sesuai jam kerja 8 jam kerja ya. Kemudian dia perpanjang waktunya bisa menjadi dia bisa melayani 24 jam. Atau kue unyil dan donat Jeko dia menciptakan produk kue dan donat di dalam bentuk kecil-kecil ya. Yang konsepnya tuh sekali gigit langsung habis gitu ya. One bit konsep. Nah, atau ukuran flash disk yang sekarang kalau dulu kan ukuran flash disk tuh besar ya. Nah, sekarang ukuran flash disknya lama-lama dia makin kecil ya. Lama-lama makin kecil. Kemudian P scamper yang P-nya itu dia adalah put to another use ya. Jadi digunakan untuk kegunaan yang lain. Nah, jadi apakah produk atau jasa itu bisa digunakan untuk kegunaan yang lain. Nah, misalnya itu Gojek gitu ya. Misalnya Gojek, awalnya Gojek itu dia hanya menawarkan transportasi online untuk ride atau car gitu ya. Tapi Gosen juga ya. Jadi kalau sekarang malah dia sudah banyak tawaran gitu ya, udah banyak menawarkan beragam manfaat lain yang di dalam bentuk layanan ini ya. Ada layanan makanan antar ya, GoFood, GoLive, GoBox ya, GoShop, GoTik malah ya, dan go lain gitu ya.
Nah, kemudian berikutnya ada eliminate. Jadi scamper, E-nya itu adalah eliminate. Jadi bagian yang disederhanakan atau bagian yang dihilangkan. Jadi apakah ada bagian yang disederhanakan atau dihilangkan agar si produk atau jasa itu dia bisa lebih efisien atau lebih efektif di dalam hal tertentu. Jadi misalnya di sini less sugar, etol, tarif, dan store tunai. Nah, jadi misalnya ada produsen teh botol sosro itu ya, dia merespon kebutuhan konsumen yang mengurangi asupan gula sebagai bentuk gaya hidup sehat ya. Sehingga dia meluncurkan varian baru, itu contohnya ada teh botol sosro yang less sugar, misalnya teh botol sosro less sugar, teh botol sosro yang tawar. Jadi dia merespon adanya kebutuhan konsumen yang tadi dia mengurangi asupan gula ya untuk sebagai bentuk gaya hidup sehatnya. Nah, kemudian ada juga keberadaan ATM ya, keberadaan ATM yang kita gunakan sebagai setor dan tarik uang tunai. Nah, ini mengurangi aktivitas dari teller dan customer service ya dalam melakukan aktivitas perbankannya. Kemudian ada juga etol tadi ini pemberlakuan transaksi elektronik atau non tunai ya sebagai alat pembayaran di jalan tol ini untuk mengeliminasi keberadaan gardu tol. Gardu tol sebagai layanan pembayaran transaksi tunai. Nah, ini dilakukan sebagai suatu langkah inovasi untuk bisa mengurangi kemacetan di gardu tol. Nah, kemudian ada reverse atau dibalik gitu ya, fungsinya dibalik, fungsi atau proses dari produk atau jasa yang sudah ada itu bisa dibalik gitu. Jadi misalnya kalau yang ada sekarang itu pelayanan SIM keliling itu ya, layanan SIM keliling, kalau sebelumnya kan masyarakat tuh kalau mau memperpanjang SIM dia harus datang ke kantor kepolisian ya. Jadi kalau sekarang itu ada layanan SIM keliling gitu ya. Jadi pelayanan SIM keliling dia ada di pusat-pusat keramaian ya, memang tujuannya ya itu tadi ya untuk jemput bola ya atau mendekatkan diri ke masyarakat sehingga masyarakat nanti terbantu gitu ya, terbantu dari sisi jarak maupun dari sisi jarak maupun mobilitas atau dia bisa meningkatkan kedisiplinan di dalam perpanjangan SIM itu. Jadi keefektifan ide ini sekarang ini diadaptasi memang untuk berbagai layanan ya, bisa pembuatan SIM, KK atau pajak gitu ya atau dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada juga ide untuk membuat dispenser. Akan ada sekarang ya dispenser itu kan biasanya posisi galonnya itu kan di atas ya, tapi ada juga ide yang membuat dispenser dengan posisi galon airnya itu di bawah ya, karena memang muncul kesulitan yang dirasakan oleh si konsumen untuk mengangkat galon airnya itu kalau dia harus ada di posisi atas gitu ya, jadi dibalik sekarang si galonnya yang ada di bawah. Ada juga kalau sekarang tuh bukan dispenser ya, tapi pompa air ya, jadi galonnya nggak perlu diangkat lagi, ya udah galonnya ditaruh di bawah aja, tapi digunakan bantuan alat itu pompa air galon sekarang ya, jadi banyak inovasi yang sudah ada. Itu terkait dengan berpikir inovasi ya, jadi inovasi itu adalah sebagai kemampuan kita untuk bisa menerapkan gagasan-gagasan baru atau pemecahan kreatif terhadap berbagai problem ya, dan juga dalam memanfaatkan peluang. Jadi creativity is thinking new things, innovation is doing new things gitu ya. Nah, berikut adalah pembahasan mengenai ide dan peluang bisnis. Ya, berikutnya ya tadi ya, ide dan peluang bisnis. Ya. Salah satu yang menjadi kendala seseorang untuk dia bisa memulai usaha sendiri itu adalah
tidak punya ide ya, tidak memiliki ide. Jadi seringkali muncul kebuntuan di dalam menemukan ide gitu. Padahal banyak cara yang bisa kita lakukan, banyak cara yang bisa dilakukan untuk kita bisa memperoleh atau kita bisa menemukan ide untuk memulai suatu usaha ya. Entah itu sebagai usaha sampingan lebih dulu, baru nanti kemudian menjadi usaha pokok, atau justru langsung menjadi pekerjaan utama gitu. Nah, salah satu buku Behringer dan Ireland 2012 itu menyatakan bahwa ide bisnis itu bisa menjadi sebuah bisnis yang potensial ketika kita mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya sekaligus memenuhi tujuan dan harapan dari pencetusnya. Nah, jadi beberapa sumber ide usaha itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk menggali ide-ide usaha ya. Lalu kita menuliskan apapun yang terlintas dalam pikiran kita. Jadi fokuskan hanya pada ide, jangan dulu berpikir modal dan hal lainnya. Bisa jadi nantinya akan muncul ide usaha baru yang unik gitu. Jadi begitulah yang dikatakan dengan ide bisnis ya, ide bisnis yang menjadi bisa menjadi sebuah bisnis yang memang potensial gitu. Nah, ide bisnis ini dia bisa bersumber dari berbagai hal ya. Dia bisa bersumber hal, bisa dari internal maupun bisa dari eksternal. Jadi sumber ide bisnis dari internal ini maksudnya adalah dari dalam diri si entrepreneur itu gitu. Jadi dalam diri entrepreneur itu. Kalau sumber eksternal itu dia berasal dari luar diri si entrepreneurnya, jadi yang sebagai kreator ya, sebagai kreator. Nah, ini adalah sumber-sumber ide bisnis yang berdasarkan dari sumber internal. Jadi yang pertama itu sumber ide dari pengalaman. Jadi dari pengalaman. Ada pepatah mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik gitu ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Begitu juga dalam hal mendapatkan ide. Jadi pengalaman itu bisa baik itu pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain ya. Pengalaman baik atau menyenangkan, atau bahkan pengalaman buruk, pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, itu bisa menjadi salah satu sumber ide gitu ya, sumber ide. Jadi misalnya tuh kalau di sini contohnya Whitney Smith Graham ya, Whitney Smith Graham. Dia ini adalah seorang penemu liquid paper ya, liquid paper atau kita katakan sekarang tuh namanya tip X. Dulu kan tip X, kalau sekarang kan itu pencet tuh langsung keluar, atau sekarang ada tip X kertas ya. Kalau dulu kan awal mulanya tuh kan muncul tip X itu tip X yang ada kuasnya ya, yang ada kuas tip X cair gitu ya. Nah, si Whitney Smith Graham ini dia itu adalah sebelum dia menemukan ide tip X ini ya, dia dulu itu sebagai sekretaris di salah satu perusahaan. Jadi si Bite ini dia sebenarnya dia tidak punya latar belakang ya, dia tidak punya latar belakang dan pengalaman sebagai sekretaris, sehingga ketika dia bekerja beraktivitas yang sebagai sekretaris itu dia sering melakukan kesalahan dalam pengetikan gitu. Jadi sering melakukan kesalahan dalam pengetikan. Kalau dulu kan belum ada komputer ya, belum ada komputer. Jadi alhasil si BT ini dia sering dimarahi oleh si bosnya gitu ya. Nah, suatu saat si BT ini dia melihat seorang pelukis yang sedang menumpuk warna di sebuah gambar dengan cat lain gitu. Jadi ini menimbulkan ide ya, menimbulkan ide dari Bete. Si Bete itu menimbulkan ide ketika dia melihat pelukis menumpuk warna sebuah gambar dengan cat lain gitu ya. Jadi dia timbul ide untuk dia bisa menutupi kesalahan ketik di kertasnya itu gitu. Kesalahan ketik di kertasnya itu. Dia memblender cat yang dia sesuaikan dengan warna kertasnya, kemudian ditempatkan di botol kecil-kecil gitu ya. Nah,
untuk mengoleskannya di kertas itu dia menggunakan bantuan kuas kecil ya, kuas kecil. Jadinya si bosnya itu nggak pernah tahu kalau beberapa dokumen yang salah itu dia sudah tutupi dengan cat buatannya. Nah, jadi ini ide membuat tip X tadi, liquid paper ini dia untuk ide ini muncul karena pengalaman dia yang melihat ini tadi ya, melihat dari pengalaman dia sering melakukan kesalahan, kemudian dia lihat pelukis menumpuk warna, nah, timbullah ide untuk dia bisa menciptakan liquid paper ini. Nah, kemudian bisa juga dari keterampilan. Nah, setiap orang itu kan pasti punya keterampilan yang berbeda-beda ya, tapi terkadang mereka nggak sadar, mereka tidak sadar akan keterampilan yang dia punya gitu, akan keterampilan yang dia miliki. Itu bisa berbuah manis nanti di kehidupannya gitu. Jadi setiap keterampilan itu dia pasti akan bisa berkembang kalau kita mau keluar dari zona nyaman gitu ya, mau keluar dari zona nyaman dan kita melakukan hal-hal yang mendukung gitu ya. Misalnya ada beberapa keterampilan yang bisa menjadi ide dan peluang bisnis ya. Kalau misalnya kita terampil dalam bahasa asing, ya ide dan peluang bisnis kita bisa menjadi seorang translator gitu ya, translator. Teman-teman bisa bahasa Inggrisnya jago gitu ya, teman-teman bisa menjadi translator. Mungkin kalau dalam penyusunan skripsi gitu ya, ada yang masalah dengan penyusunan abstrak dalam bahasa Inggrisnya, ya teman-teman itu bisa jadikan sebuah usaha gitu ya, sebuah ide peluang bisnis untuk menjadi translator. Terima tuh orderan translate abstrak dalam bentuk bahasa Inggris misalnya gitu ya. Kemudian misalnya teman-teman punya keterampilan menulis. Nah, menulis ini bisa menjadi konten kreator atau penulis lepas gitu ya. Atau misalnya teman-teman punya keterampilan bernyanyi. Nah, ini bisa menjadi penyanyi di event-event, penyanyi kafe juga bisa, atau menjadi penyanyi di event wedding atau acara-acara gitu ya, di restoran atau di tempat-tempat wisata. Atau teman-teman punya keterampilan di bidang desain grafis. Nah, ini kan bisa buka jasa desain grafis gitu, atau bisa buka jasa konsultan gitu ya. Dan banyak lain keterampilan-keterampilan yang mungkin teman-teman punya bisa menjadi salah satu ide atau peluang bisnis gitu. Nah, kemudian sumber ide bisnis ini juga bisa dari hobi ya, bisa dari kegemaran kita. Jadi tidak sedikit ide bisnis itu muncul dari hobi, muncul dari kegemaran kita. Justru dari sesuatu yang kita gemari, seorang entrepreneur itu dia merasa mudah di dalam hal mewujudkan ide-ide bisnisnya itu, karena memang dia merasa enjoy gitu, dia merasa gembira tanpa beban gitu. Terlebih di era teknologi, digitalisasi dan informasi yang sangat pesat seperti saat ini, berbagai hobi itu bisa menjadi sumber ide gitu. Misalnya hobi yang bisa menjadi sumber ide para millennials di era revolusi industri 4.0, kalau teman-teman hobi menulis, ya teman-teman bisa menjadi blogger ya, bisa menjadi pengarang cerita fiksi. Kemudian teman-teman kalau sekarang tuh lagi hobi bikin video ya teman-teman bisa menjadi vlogger, dan punya banyak uang nantinya gitu ya. Kemudian teman-teman hobi bermain game, nah bermain game juga itu bisa menjadi ide atau peluang bisnis. Kan kebanyakan orang tuh menjual akun ya, sebenarnya itu ide bisnis, cuman jadi niat jahatnya tuh suka ngehack akun orang, akhirnya dia jual gitu, itu enggak, yang tidak boleh. Kemudian ada juga aksesoris atau boneka karakter game gitu ya, itu kan jadi ide dan peluang bisnis ya. Kemudian hobi fotografi, nah teman-teman bisa buka jasa fotografi atau buka trainer fotografi, jual beli peralatan perlengkapan fotografi. Nah, kemudian hobi mau otomotif, nah teman-teman bisa buka bengkel, bisa jual aksesoris otomotif gitu. Hobi memasak, teman-teman bisa buka catering, ide bisnisnya buka catering, cake shop atau trainer masak, atau banyak lainnya ya, wisata kuliner yang hobi makan, hobi kulineran gitu ya, bisa menjadi blogger produk kuliner, jasa titip produk kuliner ya. Itu jadi ide peluang bisnis yang muncul karena memang hobi ya, memang kegemaran gitu. Nah, kemudian juga dari membantu orang lain atau dari pengamatan ya. Jadi
masyarakat yang tinggal di sekitar rumah sakit, dia itu punya ide misalnya untuk menyewakan kamar secara harian ke keluarga pasien. Nah, yang sedang memang mungkin dia menunggu keluarganya yang sedang dirawat, atau mungkin pasien di luar kota, dia sedang menjalani rawat jalan. Nah, ide itu dia berawal dari memang pengamatan bahwa banyak keluarga pasien yang asal dari luar kota, dia bingung, kemudian dia bingung untuk mencari penginapan selama mereka menunggu keluarganya yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit. Nah, bahkan ide itu dia sudah merembet dengan adanya persewaan mobil. Jadi dari mulanya ide untuk menyewakan kamar harian tadi ya, jadinya ada muncul ide baru sewa mobil yang bisa digunakan untuk ngantar pasien dan keluarganya pulang ke daerah asal misalnya. Itu kan bisa dari sumber membantu orang lain atau pengamatan gitu. Kemudian ada juga mungkin dari ide bisnis lama misalnya ya. Jadi nggak semua ide bisnis yang baru itu dan yang original itu bisa berhasil gitu ya. Justru banyak gagasan bisnis gagal. Jadi banyak gagasan bisnis gagal yang diterapkan karena memang terlalu asing bagi masyarakat ya. Jadi tidak jarang bisnis yang sukses itu justru malah awalnya dari ide lama yang dikembangkan dan disempurnakan gitu. Jadi punya ide bisnis yang lama, tapi dia sempat gagal, kemudian dia kembangkan lagi ide lama itu gitu. Karena memang dengan ide-ide baru yang orisinal, ide-ide yang baru itu mungkin banyak banyak masyarakat yang nggak kenal itu gitu. Nah, itu untuk sumber kita lihat dari sumber internal ya yang ada di dalam diri kita sendiri gitu, dalam diri kita. Kemudian ada juga sumber ide bisnis yang asal dari sumber eksternal. Nah, jadi misalnya konsumen. Jadi sumber-sumber eksternal ini untuk menghasilkan gagasan atau ide itu dia bisa dari konsumen, dari si produk jasa yang sudah ada gitu. Yang pertama itu adalah konsumen. Jadi konsumen ini menggali idenya itu bersumber dari si konsumennya. Jadi ini cara yang dianggap efektif karena bisa nanti mengetahui apa sih yang menjadi kebutuhan konsumen atau apa sih yang dicari konsumen yang belum dipenuhi oleh produk atau jasa yang sudah kita hasilkan gitu. Apa yang tidak diharapkan oleh konsumen dari produk dan jasa yang kita buat gitu. Jadi cara mendapatkan cara mendapatkan tanggapan konsumen itu ini bisa berupa misalnya ada testimoni dari pelanggan gitu. Kalau sekarang kan ya testimoni pelanggan, co-creation atau customer gathering, atau bisa jadi ada grup WA khusus untuk pelanggan tetap gitu. Jadi bisa menerima masukan-masukan dari konsumen. Nah, kemudian yang kedua, sumber eksternalnya adalah produk atau jasa yang sudah ada. Nah, ide produk atau jasa yang sudah ada itu juga bisa menjadi sumber ide. Jadi dengan melakukan amati tiru dan modifikasi kita itu tidak akan dicap sebagai plagiat ya, dicap sebagai plagiat atau dicap sebagai penciplak ya, dengan melakukan mengamati atau meniru gitu ya. Tapi proses mengamati ini adalah dengan kita melihat dari berbagai sudut pandang, dengan kita melihat dari berbagai sudut pandang tentang bagaimana kelebihan dan kelemahan dari produk atau jasa itu. Nah, kemudian ada juga kebiasaan masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia itu sangat terkenal dengan kepeduliannya dengan sesama gitu ya. Jadi masyarakat Indonesia itu sangat dikenal dengan kepeduliannya dengan sesama, mudah memberikan bantuan jika ada keluarganya ya, kerabat atau teman yang memang sedang tertimpa musibah atau bencana alam ya. Jadi mengalami kesulitan hidup atau memang proyek-proyek sosial, misalnya membangun rumah singgah, merenovasi rumah ibadah. Nah, kebiasaan masyarakat ini mendatangkan suatu ide untuk kita membuat penggalangan dana ya, fundraising ya, secara online ya. Yang minggu lalu kita coba contohkan itu kitabisa.com atau rumah zakat. Nah, kemudian ada gaya hidup masyarakat. Gaya hidup sehat saat ini itu sudah menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia ya, terutama kaum urban. Jadi banyak dari warga perkotaan yang memang mengadopsi gaya hidup sehat ya. Misalnya lebih memilih berjalan kaki atau dia lebih memilih bersepeda ke tempat kerja. Nah, bahkan ada juga yang mengurangi konsumsi makanan cepat saji ya. Dan dia lebih memilih untuk mengganti menu makanannya ke menu yang lebih sehat. Tetapi banyak orang yang ingin menerapkan hidup sehat, dia hanya saja tidak punya banyak waktu untuk dia melakukannya.
dan dia ingin semuanya itu serba instan. Nah, ini juga mendatangkan satu ide dan peluang bisnis ya. Bisa kita buat catering diet ya, catering sehat, cemilan minuman untuk orang diet nih, cemilan rendah kalori gitu ya, atau konsultan diet online, instruktur olahraga, pusat kebugaran. Nah, itu jadi menimbulkan suatu ide dan peluang bisnis. Kemudian ada juga pemerintah. Nah, penerapan pembayaran transaksi non tunai bagi si pengguna jalan tol itu mendatangkan ide untuk membuat tadi tongkat e-tol ya. Jadi sekarang tuh ada tol ya, tongkat e-tol itu yang berguna untuk bisa membantu pengemudi kendaraan untuk menjangkau alat pemindai kartu dan menghindari si kartunya itu jatuh gitu ya. Nah, itu sumber dari pemerintah. Nah, kemudian perubahan pasar dan industri. Perubahan pasar dan industri. Sekarang pertumbuhan e-commerce di Indonesia itu sudah meningkat ya seiring dengan adanya penetrasi internet yang tinggi. Jadi selain platform digital dan situs-situs e-commerce, jaringan medsos itu digunakan juga oleh masyarakat untuk dia bisa melakukan transaksi jual beli online. Jadi ada sejumlah alasan masyarakat untuk dia belanja online. Mungkin masyarakat sekarang tuh lebih banyak memang kita bisa katakan mereka lebih banyak melakukan belanja online gitu ya. Memang alasannya tuh selain nyaman, juga kelengkapan informasi dan ketersediaan barang dan jasanya. Tapi di sisi lain, Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara dengan pasar offline terbesar di dunia. Jadi makanya hadirnya digitalisasi ini mendatangkan ide bisnis dan peluang yang ditujukan untuk menyiapkan para entrepreneur Indonesia yang siap menuju globalisasi gitu. Nah, ide itu bisa saja berupa ide membuat marketplace ya, marketplace yang seperti yang kita tahu ada Bukalapak.com, ada Lazada, ada Shopee. Nah, ini yang mempertemukan penjual dan pembeli di dalam satu platform ya. Jadi jasa pembuatan web digital itu juga menjadi salah satu ide dan peluang bisnis, atau jasa konten kreator gitu ya, kursus memotret produk dengan HP supaya mempersuasifkan calon konsumen. Nah, itu menjadi ide dan salah satu ide dan peluang bisnis gitu. Nah, kemudian ada juga perubahan persepsi masyarakat. Nah, jadi perubahan persepsi tempat kerja bagi di era milenial, merubah persepsi bekerja yang harus di gedung perkantoran ke dalam bentuk co-working space atau bekerja di kafe, coffee shop, kedai kopi mungkin ya, mendatangkan suatu ide dan peluang untuk kita membuka co-working space dan cafe atau kedai kopi yang memang dilengkapi dengan akses wifi gitu ya, menyediakan ruangan khusus untuk meeting lengkap dengan perlengkapan meeting dan lain-lainnya. Nah, lalu bagaimana karakteristik individu yang bisa mengenali peluang bisnis? Nah, jadi peluang itu adalah suatu keadaan yang menguntungkan yang bisa menciptakan kebutuhan baru, produk baru, layanan baru maupun bisnis baru. Jadi wirausaha atau entrepreneur yang bisa mengenali peluang bisnis dengan baik ini dikarakteristikkan dengan yang pertama, dia memiliki pengalaman sebelumnya. Jadi pengalaman itu memang sangatlah penting sebagai entrepreneur ya, yang tadi kita katakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik gitu ya. Karena memang dari banyak pengalaman yang sudah kita alami, kita bisa tahu apa kekurangan sebelumnya gitu ya. Dan kita bisa membenahi masalah-masalah itu supaya nanti tidak terulang kembali gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian ada faktor kognitif. Jadi faktor kognitif ini dalam hal ini kita bisa sebut dengan intuisi ya. Intuisi sebagai entrepreneur, sebagai wirausaha yang berpengalaman, intuisinya itu bisa dipakai untuk kita bisa melihat kesempatan pasar atau dalam pengambilan sebuah keputusan. Kemudian ada jaringan networking. Jadi entrepreneur dia harus punya networking yang luas gitu. Karena dari sosialisasi dari kita punya networking yang luas itu akan lebih apa? Karena kita memiliki jaringan sosial yang luas, karena dari sosialisasi itu nanti akan apa namanya, kemudahan itu akan lebih cepat datang gitu. Kemudahan itu akan lebih cepat datang gitu. Kemudian kreativitas. Jadi
kreativitas ini memang menjadi sifat terakhir yang biasanya wajib dimiliki oleh seorang entrepreneur. Kreativitas dari sebuah ide itu memang maupun hal apapun itu akan membuka selebar-lebarnya pasar ya pada segmen tertentu, dan dari situlah peluang pasar itu dia akan terbuka, dan pasar dunia itu mempunyai segmen tertentu yang mencari ide-ide kreatif gitu. Kemudian cara mengidentifikasi peluang. Jadi cara mengidentifikasi peluang itu adalah sebentar. Iya, cara mengidentifikasi peluang itu adalah melalui mengamati tren atau kita sebut dengan observing trend, kemudian memecahkan masalah atau solving the problem ya. Lalu juga bisa dengan menemukan kesenjangan di pasar atau finding gaps in the marketplace. Nah, yang pertama tuh ada yang dikatakan dengan observing trend. Jadi observing trend ini adalah salah satu cara untuk kita bisa mengidentifikasi peluang dengan mengamati segala aspek yang terjadi di kehidupan sehari-hari, yaitu merupakan hal yang penting dalam mencari peluang untuk menjalankan bisnis. Nah, aspek-aspek yang dimaksud di sini adalah salah satunya ya misalnya kekuatan politik atau peraturan pemerintah, sosial, dan teknologi gitu. Kemudian ada juga solving the problem. Ya, solving the problem ini banyak orang menganggap kalau masalah itu adalah sebuah kerugian. Tapi sebenarnya di balik masalah itu juga terdapat sebuah peluang usaha gitu ya. Karena seorang entrepreneur dia memiliki anggapan bahwa masalah itu adalah sebuah peluang ya. Problem is opportunity gitu. Kemudian yang ketiga ada finding gaps in the marketplace. Jadi ini adalah sebuah cara untuk kita bisa mengidentifikasi peluang dari celah pasar gitu. Celah pasar ini terjadi karena memang produk atau jasa yang dipasarkan itu misalnya memang kurang memuaskan atau kurang memenuhi kebutuhan dari para konsumennya gitu, unbalancing dan unsatisfaction dari customer. Nah, itu cara mengidentifikasi peluang. Ada salah satu teori Blue Ocean Strategy sebagai cara untuk mengidentifikasi peluang bisnis ya. Jadi ditinjau dari peluang bisnis itu ada dua sudut pandang dalam melihat peluang. Jadi sudut pandang pertama itu peluang bisnis berdasarkan demand atau berdasarkan permintaan ya. Jadi peluang bisnis berdasarkan permintaan atau demand ini terbuka karena memang sudah teruji pasar ya, diminati masyarakat atau mengikuti tren saat ini. Jadi mengikuti tren itu karena mengikuti tren maka tantangannya itu adalah harus jeli melakukan inovasi di dalam merumuskan strategi bersaing ya, karena pesaingnya itu banyak sementara konsumen yang dituju itu sama gitu. Jadi peluang bisnis berdasarkan dari permintaan ini kita ibaratkan sebagai red ocean atau samudra yang merah ya. Jadi disebut samudra yang merah memang karena persaingan biota laut tersebut itu sangat kejam ya, sehingga terjadi saling caplok hingga laut pun menjadi berdarah-darah gitu ya ibaratnya ya. Nah, di dalam dunia bisnis hal itu digambarkan sebagai persaingan yang ketat dalam merebut konsumen yang sama. Jadi market size-nya kecil, kemudian menghalalkan segala cara untuk dia bisa memenangkan persaingan gitu. Nah, salah satu contohnya ada ide bisnis butik online, mungkin ya ide bisnis butik online, bisnis kuliner ayam geprek, cafe shop gitu ya, coffee shop atau bisnis hijab atau jilbab online misalnya, bisnis wedding organizer yang banyak sekarang atau bisnis fotografi, make up artist dan lain-lainnya. Strategi bersaing yang bisa dilakukan itu dengan cara diversifikasi produk, memperbanyak jenis produk dan menambah layanan dan gencar untuk melakukan promosi dan customer relationship-nya gitu. Nah,
Menurut Suprayanto 2012, peluang usaha dari sisi demand itu bisa dirumuskan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menciptakan alat pemuas kebutuhan yang belum tersedia, kemudian adanya kebutuhan yang terpenuhi sebagian, lalu ada kebutuhan inti yang sudah terpenuhi tapi dia belum memuaskan. Teori Blue Ocean Strategy ya sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Yang kedua adalah peluang bisnis berdasarkan penawaran atau berdasarkan supply ya. Jadi entrepreneur dia mengidentifikasi peluang pasarnya itu peluang pasar yang belum banyak gitu. Bahkan dia belum ada pesaingnya. Karena untuk menghindari persaingan dan kejenuhan pasar, caranya adalah dengan menawarkan ide yang orisinal. Ide yang orisinal yang belum pernah ada sebelumnya di pasar, atau sebaliknya menawarkan ide yang sama tapi untuk ceruk pasar yang selama ini itu belum dipikirkan oleh si pesaing gitu ya. Jadi tantangannya itu terletak di usaha untuk kita bisa mempengaruhi dan meyakinkan dari masyarakat akan tujuan, manfaat dan kelebihan ide bisnis itu dalam kita memenuhi kebutuhan dari si masyarakat gitu. Jadi peluang bisnis berdasarkan supply atau penawaran ini sebenarnya merupakan perwujudan dari Blue Ocean Strategy ya. Jadi istilahnya itu samudra biru ya, samudra biru terinspirasi oleh bagaimana tenangnya laut biru yang tidak pernah terjamah kanibalisme ya antara biota laut ya. Jadi suasananya tenang, suasana tenang itu apabila kita hubungkan dengan persaingan bisnis, ini pastinya ranah ini yang merupakan ranah dambaan para entrepreneur ya, karena memang belum adanya pesaing gitu. Memilih ide bisnis dan analisis SWOT. Jadi ide bisnis yang layak itu adalah yang nyata, yang konkret, yang mudah dipasarkan, yang cocok dengan karakter pelakunya dan mampu bertahan ataupun resiko yang paling kecil. Jadi kalau sudah dipilih, langkah selanjutnya kita harus melakukan analisis SWOT untuk bisa menguji ide bisnis tersebut ya. Jadi banyak beberapa contoh analisis untuk coffee shop, strange opportunity, weakness dan threatness-nya, SWOT untuk tas belanja, shopping bag-nya. Itu untuk pembahasan kita hari ini mengenai berpikir inovatif dan ide dan peluang bisnis ya. Jadi peluang itu memang dia adalah suatu keadaan yang memang menguntungkan, yang menciptakan kebutuhan baru ya, produk baru, layanan baru dan bisnis baru gitu ya. Jadi entrepreneur yang bisa mengenali peluang bisnis yang baik itu memang dikarakteristikkan tadi memiliki pengalaman sebelumnya, faktor kognisi, networking dan didukung dengan adanya kreativitas ya. Kemudian juga tadi ada bagaimana cara mengidentifikasi peluang melalui mengamati tren-tren ya, memecahkan masalah, atau tadi juga finding gaps in the marketplace ya gitu ya. Kemudian ide bisnis yang layak tadi itu adalah yang nyata, paling mudah dipasarkan, paling cocok dengan karakter pelaku, bisa bertahan dan risikonya yang paling kecil. Itulah pembahasan atau diskusi pembahasan kita untuk teori hari ini, berpikir inovatif dan ide dan peluang bisnis ya. Sampai ketemu lagi untuk minggu depan dengan video pembelajaran dengan metode yang sama dengan menggunakan video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.